bacaan doa yang akan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa ittaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. ahlan wa sahlan bi hudurikum fi ma'hadinal uswah. Kami sangat berbahagia sekali dengan kehadiran beliau semua, sekaligus ya menjadi wujud rasa syukur kami, rasa bahagia kami, karena kami masih ya diperhatikan oleh beliau, ya kami masih dikunjungi oleh beliau, sehingga ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami semuanya, yaitu bagi para santri, para guru yang pondok pesantren Al-Uswah ini, yang harus kami bayar ya sebagai anak bangsa. Insya Allah kami akan ya berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kami berupaya untuk mewujudkan komitmen kebangsaan, komitmen kebangsaan, toleransi, kemudian anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Yang agenda penguatan modernisasi beragama ini, maka Pondok Pesantren Al-Uswah Sumeneb menegaskan komitmen dalam mendukung program penguatan moderasi beragama yang sesuai dengan qaidah Islam, serta berupaya membangun iklim pendidikan Islam yang meneguhkan, solutif dan rahmatan lil alamin. Dalam rangka apa? Biar ada satu kesepahaman bersama tentang apa moderasi beragama dan tentang urgensinya. Karena pada dasarnya Bapak Ibu yang saya hormati, moderasi beragama itu bukan satu aliran baru, bukan mazhab baru, apalagi agama baru. Dan moderasi beragama tidak dalam rangka untuk menyatukan agama-agama, tidak. Tapi moderasi beragama itu bagaimana kita punya satu pemahaman keagamaan yang moderat, yang tidak mudah menyalahgunakan orang yang berbeda dengan kita, atau bahkan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan kita pada akidahnya jelas, keyakinannya kepada Allah, meyakini kitab-kitab Allah, meyakini malaikat Allah, meyakini rasul-rasul Allah, meyakini hari kiamat, meyakini qada dan qadar Allah. Itu semuanya adalah iman yang ada di dalam saudara-saudara kita seiman seislam. Maka oleh karena itu moderasi beragama ala Kementerian Agama. Jadi yang akan kami sampaikan ini mungkin saya tidak cukup sekitar seperempat, dan nanti ada kehadiran sebagai materi inti, saya sekaligus bertaruh saja. Jadi sebenarnya tadi disampaikan oleh Ustaz Salman Al-Ghazali bahwa ada 4 indikator utama dari 9 indikator apakah kita moderat atau tidak. Biar pemahaman dan moderasi beragama kita tidak melayang-layang, saya langsung pada 4 indikator moderasi beragama. Apa saja itu? Pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu pada pengakuan kita, penerimaan kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat kita belajar, tempat kita lahir, tempat kita hidup, tempat kita makan, pun juga yang paling penting dari
kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan oleh mayoritas penduduk, tentu bersama semua penduduk yang ada di Indonesia, yang dari Madura, yang dari Jawa, yang Sunda, yang Maluku, yang Sulawesi, semuanya berjuang satu padu mengusir penjajah, termasuk yang muslim sama-sama memperjuangkan, sehingga muncullah kesepakatan bersama negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Bapak Soekarno-Hatta. Artinya di dalam perjuangan ini juga tidak lepas dari perjuangan para sesepuh kita, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Kenapa? Karena kalau Indonesia tidak merdeka, tidak akan ada uswah. Sulit kita mendirikan pondok pesantren. Untuk memaaf, kita tidak takdir konteks ini ya. Itu sudah ditulis semuanya di situ. Artinya sulit kita akan mendirikan pondok pesantren. Sulit kita akan mendirikan pendidikan. Sulit akan macam-macam. Karena ada di bawah nama Belanda yang mengoptas kita. Kita tidak bisa bergerak banyak. Alhamdulillah di bawah kaki kemerdekaan Indonesia kita kemudian bisa mengelola semuanya sendiri, termasuk juga mendirikan pemerintahan sendiri, berdaulat atas negara kita sendiri, sehingga apa? Kita ini kemudian bisa mendirikan masjid di mana-mana, bisa mendirikan madrasah di mana-mana, bisa mendirikan pondok pesantren di mana-mana, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sebagai satu negara bangsa itu sudah sangat mengayomi terhadap keislaman kita. Apa pernah Bapak Ibu dua kewajiban penting terhadap apa? Himayat penting, menjaga agama. Yang kedua adalah siasat dunia, mengurus urusan duniawi dari masyarakat. Makanya ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Keuangan. Semuanya dalam rangka apa? Himayatul wasiyasatul dunia. Bahwa negara kita belum sempurna, ya. Pertanyaan saya sebenarnya adalah, apakah ada negara yang tidak ada rakyat miskin? Apakah ada negara yang sangat ideal tanpa teman? Dan kita ini adalah satu negara yang terdiri dari banyak bangsa. Ada ratusan etnis, ada ratusan bangsa daerah, ada 17.000 pulau di Indonesia. Artinya apa? Kita negara yang besar, dan itu memang berpotensi terjadi ABCD, tetapi alhamdulillah karena kita jujur, rukun, tidak banyak konflik yang ada di Indonesia. Dan salah satu negara besar yang kita bersatu sampai hari ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anti kekerasan maksudnya apa? Jadi kita tidak mudah melakukan kekerasan. Kekerasan atas nama apapun. Tentang akomodatif terhadap budaya lokal. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada semua Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Nah, ulama ini beda pendapat. Kemenangan yang nyata itu apa? Ada yang mengatakan Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Tapi pendapat mayoritas ulama itu adalah ini sulhul Hudaybiyah. Jadi Fathul Mubinah itu bukan kemenangan perang, tapi perdamaian. Jadi sulhul Hudaybiyah, saya ingin Ustaz di sini semua belajar sirah Nabawiyah. Itu kan di sulhul Hudaybiyah itu kan ada klausul yang klausulnya itu merugikan Islam. Sampai yang terkenal itu saya ingin memahami protes itu. Ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan la yajazal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib zaman haram.
seorang mukmin itu tetap berada dalam luas agamanya, artinya jumpa sama Tuhan itu, artinya dia agamanya enak selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Karena itu komitmen kebangsaan ini jadi yang pertama. Kenapa? Untuk konteks Indonesia ini penting, karena dulu mendirikannya luar biasa.